Shalom, saudara. Kembali kita jumpa di sesi 2 untuk seri kebahagiaan. Kita akan tetap menggali mengenai kebahagiaan itu sampai tuntas. Apa sih kebahagiaan, kendala-kendalanya, asal-usulnya, sumbernya dari mana, kebahagiaan sejati seperti apa, sampai nanti kita mencari dari awal itu kenapa manusia tidak berbahagia dan bagaimana solusi akhirnya, itu kita akan kupas tuntas. Bukan sumber dari mana-mana sih, dari Alkitab kita sendiri. Kita akan menemukan semua rahasia kehidupan yang selama ini mungkin bagi beberapa orang masih belum benar-benar dimengerti, dan kita akan belajar sama-sama dari kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapa, bukan karena kehebatan kami, bukan karena pengertian kami semata, namun oleh karena pencerahan Roh-Mu yang memberikan pengertian secara khusus dan lebih mendalam lagi mengenai apa itu arti kebahagiaan sejati, agar kami bisa mengerti bagaimana kami harus hidup dan bagaimana segala hal yang harus kami lakukan oleh kehendak-Mu, supaya kami bertindak hidup yang hati-hati dan tidak belok kanan, tidak belok kiri, namun selalu berpatokan pada kehendak Tuhan, dan di dalam semuanya itu kami menjadi berhasil dan beruntung sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami memberi diri untuk diajar, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, smart people, kita lanjutkan pembahasan kita. Ya, dimulai dari sumber kebahagiaan. Kebahagiaan itu semestinya terpancar dari dalam keluar. Kadang orang berpikir bahwa bahagia itu kalau menambahkan sesuatu ke dalam diri. Tapi kita katakan sekarang bahwa kebahagiaan itu terpancar dari dalam keluar, bukan dari luar dimasukkan ke dalam. Untuk menaklukkan dunia, orang itu membutuhkan manusia berbahagia. Orang yang stres, orang yang merasa gagal, orang yang merasa tidak berguna, ya tidak bisa melakukan apapun. Akhirnya dia akan bermalas-malasan. Tetapi orang yang bahagia, dia yang menaklukkan dunia. Jadi maksudnya bukan kita sukses untuk mencapai kebahagiaan, tetapi kita bahagia dulu baru sukses. Nah, bahagia itu apa? Itu akan kita selami bersama-sama. Memang manusia makhluk fisik, memiliki tubuh, namun hakikatnya manusia adalah makhluk jiwa. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena kalau cuma fisik itu kan nyatanya hewan itu juga punya fisik, tetapi mereka tidak memiliki roh Tuhan di dalamnya. Sedang kita ada roh Tuhan di dalam kita, dan kita memiliki jiwa yang bisa memuliakan nama Tuhan, jiwa yang bisa berpikir, jiwa yang bisa memiliki rasa, jiwa yang bisa mengambil keputusan, jiwa yang harus mempertanggungjawabkan. Jadi manusia sesungguhnya adalah jiwa kita. Tubuh itu adalah wadahnya, seperti namanya kita memegang gelas, mau minum air, sebagus apapun wadahnya, kalau air putih isinya kalau diminum ya air putih. Tetapi orang kadang membutuhkan validasi. Jadi makanya kalau cangkirnya dibikin bagus, itu akan terlihat lebih keren, lebih menyenangkan. Tapi kalau namanya botol biasa, botol aqua atau botol beli murahan, maka dianggap murahan. Padahal sebenarnya esensinya, isinya adalah air. Nah, manusia itu sama dengan airnya itu, air isinya itu. Isinya manusia adalah jiwa. Kebutuhan kita itu sebenarnya lebih kejiwani, lebih abstrak saya katakan. Makanya kalau kadang kemarin saya nonton di sosmed itu ya, ada teman bermain secara bercanda sama saudaranya. Bercandanya cuma tarik-tarikan kasur gitu kan, diseret kayak anak-anak gitu kan, kayak kereta-keretaan ditarik gitu. Terus dia bilang, wah gini aja udah bahagia ya, konyol banget. Terus saya komentari, ya karena kita kebahagiaan itu abstrak, dan kadang untuk
untuk berbahagia itu membutuhkan hal-hal yang absurd. Karena waktu itu saya lihat teman saya ini bahagia banget ya. Dalam hal ini jiwanya bisa merasakan sukacita dengan relasi dengan saudaranya. Karena memang kebutuhan kita ini adalah kebutuhan kejiwaan. Dan kalau kita masuk lebih dalam lagi, kebutuhan kita adalah spiritual untuk berbahagia. Akhirnya manusia membutuhkan Tuhan. Dan kita perlu tahu bahwa ada satu tempat kosong dalam diri manusia yang membuat jiwanya itu terasa hampa. Kehampaan ini hanya bisa diisi oleh Roh Kudus dan menjadi hidup baru bersama Roh Kudus. Tuhan adalah sumber kebahagiaan. Dengan persekutuan roh dengan Tuhan, dan akan ada banyak hal terjadi. Ini di bagian akhir dari sesi pertama sudah sedikit kita bahas. Nehemia 8 ayat 10. Jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Pemazmur mengatakan, engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Ada sukacita di tangan kananmu, ada nikmat senantiasa. Matius 13 ayat 44. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamnya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya untuk membeli ladang itu. Kerajaan surga dan kebahagiaannya dan segala keindahannya itu sangat mahal sekali. Saya pernah menggunakan ayat ini dengan sebuah ilustrasi kepada teman saya. Saya bilang ini, kamu tahu rumah saya seperti itu keadaannya. Baik buruk itu relatif, tapi dengan keadaan rumah saya itu seandainya di dalamnya terpendam harta kekayaan emas yang nilainya triliunan, dan saya tidak tahu, tapi kamu mengetahuinya, apakah kamu rela menjual rumahmu yang sekarang ini dengan harga berapapun? Seandainya rumah saya itu dijual katakanlah ya 1 miliar, terus kamu di rumahmu itu harga rumahnya juga 1 miliar atau lebih lah, kamu ikhlas nggak? Meskipun rumah saya itu lokasinya kurang strategis dan rumahmu itu lebih bagus, tapi kan ada harta yang tak ternilai nilainya dibandingkan nilai rumahmu. Ikhlas nggak kamu menjual rumahmu untuk membeli rumahku? Dijawab, ya betul itu. Nah, seperti itulah kebahagiaan di dalam Yesus. Di dalam kerajaan surga itu ada kebahagiaan yang tidak terbatas. Namun ada harga yang harus dibayar. Nah, itu harga itu yang kadang orang belum tentu mau untuk membayarnya. Ikut Yesus, diselamatkan, awal-awalnya terjadi tanda-tanda mujizat, disembuhkan, terus diberkati, kemudahan, kelancaran, semuanya itu awalnya senang. Terus maunya itu terus yang terjadi, itu terus. Tetapi pada waktu kerajaan surga itu harus ada bayar harga, orang jadi berhenti. Padahal kalau mau bayar harga, ada kebahagiaan yang tidak ada taranya. Saya punya pengalaman pribadi waktu awal-awal rumah tangga dulu. Saya harus melakukan perbuatan singkatnya ini, oke lah, saya katakan apa adanya. Waktu awal saya menikah dulu, keadaan hidup masih merintis ya. Saya harus menyuap dalam pekerjaan saya karena senior-senior saya dalam kerja itu mengajari seperti itu. Jadi tahunya saya ya kerja ya kayak gitu itu sudah biasa. Masuk ke pabrik, ketemu orang, supaya lancar pekerjaannya saya menjanjikan sejumlah keuntungan. Nanti kalau sudah beroleh, terakhir saya kasih bagi keuntungan. Pada waktu itu orang mengatakan enggak apa-apa. Tapi waktu saya masuk ke depan rumah tangga saya, waktu Tuhan membentuk keluarga kecil kami, firman Tuhan katakan di kitab Taurat, intinya adalah tidak boleh memberi suap. Saya langsung terkena hati nurani saya, tidak boleh memberi suap. Kalau saya meninggalkan pekerjaan ini,
keluargaku harus makan apa. Tetapi karena kebenaran firman Tuhan itu adalah ya dan amin, ya sudah. Saya cerita dulu sama istri saya. Istri saya mengatakan aku tidak mau diberi makan dari hasil dosa. Dengan tegas istri saya katakan seperti itu, aku tidak mau. Lalu akhirnya saya harus mulai lagi kehidupan pekerjaan dari nol lagi. Dan setelah itu Tuhan tolong, ternyata sampai sekarang Tuhan tolong, keadaan saya menjadi lebih baik. Dengan saya menaati firman Tuhan, itu menjadi sebuah harga yang harus saya bayar pada waktu itu. Tetapi setelah itu, kebahagiaan yang saya terima itu melebihi sekedar kebahagiaan materi. Ada sebuah sukacita yang nggak ada habisnya sih. Ada sukacita yang melimpah, sebuah ucapan syukur, untungnya dulu saya menaati firman Tuhan. Seperti itu. Kalau dulu saya tidak menaati firman Tuhan, akan menjadi seperti apa hidup saya. Puji Tuhan sampai sekarang Tuhan masih menolong dan saya tidak ragu lagi. Kalau dulu Tuhan yang sama menolong, pasti sekarang Tuhan menolong. Yang akan datang, Tuhan tetap menolong. Karena yang terutama adalah Tuhan menyertai. Bahwa satu hal itu Tuhan ada dalam diri saya dan diri orang benar, dan dia selalu menyertai, dia akan memelihara kita. Oke, jadi memang bagi kita hak kita adalah berbahagia secara spiritual. Kebahagiaan spiritual itu bertentangan dengan kebahagiaan materialisme. Kebahagiaan materialisme itu mengabaikan roh dan jiwa atau ide. Tetapi kebahagiaan spiritual justru abai terhadap kondisi fisik. Apapun kondisi orang, baik dalam kondisi yang baik maupun yang buruk, tetap bisa berbahagia. Saya dulu pernah diajak sama waktu saya masih muda ya, masih baru lulus kuliah, belum setahun bekerja di Bandung. Saya ingat dulu Pak Pendeta Benyamin Teja, senior saya yang membimbing saya waktu kuliah. Saya ke Bandung, terus diajak sama Pak Benyamin Teja untuk pelayanan ke daerah-daerah. Saya di sana temuinlah berbagai hamba Tuhan. Ada satu hamba Tuhan yang saya ingat sampai sekarang. Seperti statement ini, apapun kondisinya baik atau buruk secara fisik, tetap berbahagia. Waktu itu kita ketemu satu pendeta yang keadaan fisiknya menyedihkan, kurus, lumpuh, hanya berbaring di kasur. Waktu itu saya tidak bisa berbuat apa-apa. Saya juga tidak mengerti apa-apa. Apa yang harus dilakukan juga nggak ngerti. Tapi waktu itu Pak Pendeta ngomong Tuhan baik. Kalau Pak Pendeta yang ngomong ini kan ya biasa lah ya. Memang pendeta selalu mengatakan Tuhan baik. Pendeta yang ngajak saya ini. Tetapi pendeta yang lemah terurai, lemah terbaring di tempat tidur ini juga mengatakan, iya amin, Tuhan itu baik. Bagaimana mungkin seorang yang dalam keadaan tertidur di kasur sakit bisa mengatakan Tuhan itu baik? Karena bagi orang itu, apapun kondisi fisik tidak menghalangi dia untuk mengalami kebaikan Tuhan. Itulah kebahagiaan yang sejati, saudara. Selain itu, orang miskin, kaya, kan kadang kita pikir orang kaya yang berhak bahagia gitu ya. Kalau orang miskin pasti susah, menderita gitu. Enggak juga, saudara. Enggak juga. Dalam pengalaman hidup saya ya, jujur aja ya. Waktu saya kecil, waktu saya masih keadaan belum mapan secara materi, saya tidak mengenal apa itu kemiskinan. Saya tidak pernah merasa apa itu kemiskinan. Bagi saya ya biasa aja. Mungkin kalau kita dalam keadaan ekonomi yang baik melihat orang miskin kan kasihan ya. Tapi kalau kita secara objektif menilai, nanya ke orang miskin itu, apakah kamu bahagia? Loh, mereka ya bahagia loh ya. Bahagia itu abstraksinya itu luar biasa, saudara. Tidak tergantung materi. Ini benar-benar terjadi. Hanya orang-orang yang pikirannya sempit ya menganggap orang-orang kaya aja yang berbahagia. Kalau kaya itu menyenangkan, itu benar. Bisa punya banyak uang, bisa memiliki banyak kemudahan, bisa jalan-jalan, bisa panas, menyenangkan, iya.
bahagia. Tapi saya tidak mengatakan orang kaya tidak berbahagia, belum tentu juga kalau definisinya seperti itu. Orang kaya pun berhak bahagia, orang miskin berhak bahagia, semuanya orang berhak bahagia. Untuk berbahagia, orang cukup dengan dirinya sendiri, tidak membutuhkan aspek lain. Butuh dirinya terkonek dengan Tuhan langsung. Itu yang sama tegaskan. Dan setiap orang sebenarnya tidak memiliki hak untuk menghakimi teman orang lain, untuk mengatakan dia tidak berbahagia hanya karena dia miskin. Atau orang menilai, menyangka orang yang kaya itu pasti bahagia, itu belum tentu juga. Tetapi juga menghakimi orang kaya itu pasti susah, belum tentu juga. Masing-masing orang itu memiliki rahasianya dengan Tuhan. Dan juga gini, orang tua, orang muda, rakyat, penguasa, semuanya itu berhak berbahagia. Tapi ada satu catatan khusus di dalam iman Kristen, bahwa kebahagiaan dalam Kristus itu kadangkala mengorbankan materi, tetapi itu dilakukan dengan penuh sukacita. Mengorbankan materi seandainya menanggung saudaranya, atau harus berkorban untuk pelayanan, atau harus membiayai orang lain yang mungkin berkekurangan. Jadi harta itu tidak hanya dimiliki diri sendiri. Harta itu adalah milik Kristus. Itulah kebenaran bagi orang Kristen, kebenaran bagi orang beriman. Seperti perumpamaan tadi ya, hal kerajaan surga itu yang menjual hartanya dan membelinya. Jadi artinya seolah-olah nih ya, materi itu tidak memiliki arti yang istimewa, karena yang istimewa adalah hidup di dalam kerajaan Allah. Jadi waktu orang hidup di dalam kerajaan Allah dengan sungguh-sungguh, materi bukanlah tujuan. Materi menjadi alat bagi kerajaan surga. Untuk orang beriman kepada Tuhan Yesus, sadarlah Anda bahwa kebahagiaan adalah masalah serius. Dan penyimpangan kekristenan yang mungkin ada yang mendasarkan materi sebagai kebahagiaan, itu juga masalah serius. Mari kita cermati lebih dalam lagi. Kekristenan awal itu dari timur, bersifat komunal. Bisa dikatakan sosialis lah. Kalau kita lihat kisah Rasul awal itu ya, gereja Tuhan itu berkumpul bersama-sama berdoa, memecahkan roti. Terus mereka juga ada orang-orang yang menyerahkan hartanya. Jadi mereka hidup bersama-sama, saling mendukung makan minumnya. Harta diserahkan ke Rasul, dan nanti ada para diakon yang membagikannya kepada orang yang membutuhkan, dan rasul-rasul itu akhirnya fokus pada pelayanan firman. Dan di tahun-tahun selanjutnya dikatakan bahwa antar jemaat itu saling mensupport. Jadi pengumpulan, kalau kita membaca ayat-ayat pengumpulan persembahan itu sebenarnya dari jemaat dikumpulkan untuk jemaat di Yerusalem yang miskin, dari jemaat ke jemaat. Kadang kita mengartikan itu lain, tapi sesungguhnya itu adalah pengumpulan dana jemaat yang sifatnya sosial untuk membantu jemaat miskin dari Makedonia. Mereka miskin, bukan terus kelimpahan, mereka miskin, tapi di dalam kemiskinan mereka sukacita mengumpulkan untuk membantu jemaat yang di Yerusalem yang mengalami masalah dalam hal ekonomi. Dan mereka lakukan itu sebagai suatu bentuk satu tubuh Kristus yang menyatu. Kekristenan dulu komunal, namun zaman sekarang gereja itu menjadi yang sudah berkembang di Barat, itu memang sejarahnya begitu sih. Dari timur terus berkembang ke Barat, ke Eropa, dari pusatnya Roma, dan akhirnya ke Amerika. Dan lama-kelamaan coraknya itu menjadi kapitalis gereja. Gereja Tuhan telah tersusupi oleh materialisme. Lembaga gereja menjadi seolah tak beda dengan lembaga profit. Pencapaian materi menjadi tolok ukur keberhasilan. Adakah gereja yang kalau
rapat, tolak ukurnya berapa jumlah persembahan yang masuk atau berapa jumlah uang yang masuk. Ya itu enggak apa-apa sih, memang faktanya butuh keuangan. Tetapi kalau itu menjadi sasaran utama, itulah yang saya maksudkan gereja menjadi materialis. Kemewahan menjadi standar iman. Beberapa waktu lalu gencar di sosmed ya, pendeta-pendeta yang hamba Tuhan yang flexing itu disorotin. Dan kadang saya dengar juga selentingan, itu jemaat kaya lebih mendapat perhatian. Hamba Tuhan memperkaya diri, membeli berbagai fasilitas mewah lainnya, orang konglomerat yang miskin ya tetap aja miskin. Saya merindukan ada suatu kondisi seperti zaman gereja mula-mula dulu, di mana gereja itu menjadi komunal. Kesatuannya itu bukan hanya sekedar kesatuan hari Minggu atau konser, tapi ada juga kesatuan secara belas kasihan secara ekonomi gitu. Jadi yang kuat menopang yang lemah, dan saya yakin sih masih banyak yang seperti itu di gereja Tuhan zaman sekarang. Dan ini perlu terus ditingkatkan terus, perlu diberitakan terus bahwa gereja adalah di mana saudara-saudara seiman saling menopang satu sama lain, baik di dalam doa, di dalam perkataan, dan di dalam perbuatan. Bukan hanya ngomong aja, tetapi juga berbuat. Bukan hanya mendoakan, tapi juga menolong secara nyata. Jadi dalam hal ini ada seruan dari Alkitab bahwa awas gereja terhadap mamon. Matius 6 ayat 24, tak seorang pun dapat mengabdi kepada Tuhan. Karena kalau sudah mengabdi kepada Tuhan, pasti akan membenci salah satunya dan mengasihi yang lain. Ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan kepada yang lain. Makanya Allah tidak mau waktu kita mengabdi kepada Allah, tapi juga sekaligus mengabdi kepada mamon. Pasti akan berkhianat kepada salah satunya. Namun karena kita masih tinggal di dalam tubuh, kecenderungan kita adalah dosa, bisa dipastikan kita lebih banyak berkhianat kepada Tuhan daripada kepada mamon. Makanya meskipun keadaan kita baik dalam ekonomi atau kurang baik dalam ekonomi, ingatlah bahwa kita ini mengabdi kepada Tuhan. Kepada orang yang miskin, jangan khawatir akan hidupmu. Kepada orang yang kaya, ingatlah Tuhanmu itu Tuhan, bukan uang. Jangan menyembah mamon. Orang miskin pun belum tentu bukan penyembah mamon. Dia juga bisa juga dalam hari-hari, dalam kesusahannya diberikan uang. Itu sama aja menyembah mamon. Orang kaya menyembah uang sebagai mamon yang real nyata di depan dia. Orang miskin menyembah mamon yang tidak dia lihat tetapi yang dia rindu-rindukan. Sama saja. Kedua golongan ini sama-sama harus mengabdi kepada Allah yang hidup. Oke, selanjutnya Kolose 3 ayat 5. Karena itu, matikanlah dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Jadi yang dia mau dikatakan bahwa adalah Allah itu pencemburu. Jadi segala bentuk penyembahan mamon, segala bentuk dosa itu adalah penyembahan berhala. Allah yang cemburu itu tidak akan diam saja. Karena Allah menginginkan kita dengan cemburu. Kalau sudah Allah cemburu, kita akan mendapatkan murka Allah. Kita hanya bisa berlindung di dalam Yesus jika kita bertobat, berbalik dari jalan kita yang salah, dan mohon ampunan kepadanya. Dan Allah itu setia dan adil. Di dalam Yesus ada pengampunan dosa, ada pentahiran, dan ada juga belas kasihannya. Dan Roh Kudus akan memampukan kita untuk melakukan yang benar di hadapan Allah. Dan ada lagi Yakobus 4 ayat 4. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah?
Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia, menjadikan dirinya musuh Allah. Ini saudara, serius sekali lah. Materialisme itu bertentangan dengan spiritualisme di dalam Yesus. Jadi waktu kita bersahabat dengan materialisme, dengan dunia, otomatis menjadi seteruannya Allah. Meskipun kita mengaku orang beriman, itu ngaku-ngaku aja. Faktanya, kita sedang mau ngambil posisi seterunya Allah. Bermusuhan dengan Allah, melawan Allah, berada di pihak berseberangan dengan Allah. Gambarannya seperti kalau kita melihat perang zaman klasik dulu ya. Perang zaman klasik itu kan, kalau zaman sekarang perang itu kan sembunyi-sembunyi, tembak-tembakan jarak jauh gitu kan. Kadang pakai bom, rudal. Tapi kalau perang zaman dahulu itu di tempat terbuka, hadap-hadapan. Zaman dulu pakai pedang, pakai perang, pakai tombak, pakai senjata-senjata gitu. Lalu modern pakai meriam, ada meriam, pakai senapan. Tapi zaman abad 16, 17 itu masih berhadapan-hadapan di tempat terbuka. Jadi kayak baris, ditembak pakai senapan, ya yang di depan berjatuhan mati. Tapi memang kayak gitu. Strategi perang itu berubah sejak perang perbudakan Amerika itu. Waktu kalau tidak salah orang-orang Amerika Utara itu, mereka menggunakan taktik perang yang bersembunyi sehingga tidak lagi berhadapan-hadapan. Sedangkan Amerika Selatan kalah waktu itu, yang pro perbudakan kalah karena strategi mereka masih perang terbuka itu. Tapi yang saya mau katakan adalah seperti perumpamaan, seperti gambaran perang yang berhadapan-hadapan itu. Di sisi lawan, Allah ada di sisi sini dan kita ada di posisi sisi lawan Allah. Mampukah orang melawan Allah? Kita sudah bisa jawabnya dengan langsung, pasti tidak mampu. Orang yang melawan Allah sama aja dengan bunuh diri, sama aja dengan yang mencari maut. Hukuman Allah menanti. Itulah fakta sesungguhnya dari cinta uang, fakta sesungguhnya dari materialisme, fakta sesungguhnya dari hidup yang hanya mengejar uang, abai terhadap Tuhan. Efesus 5:5. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Ya memang nggak ada tempatnya, karena sudah menjadi seteru Allah, karena berperang melawan Allah. Ya pasti dibinasakan, pasti tidak diselamatkan. Dalam iman Kristen, setelah mengalami kelahiran kembali dengan pimpinan Roh Kudus, orang dibawa kepada segala bentuk perbuatan baik. Nah, ini penting nih, perbuatan baik. Perbuatan baik di sini bukan kayak kita mau sok-sokan, kita mau menunjukkan diri, ini loh aku orang Kristen baik, ini loh aku orang Kristen baik. Bukan seperti itu. Karena akan ada perbuatan baik yang sifatnya modus, mau pamer, mau ada atau memiliki motif. Perbuatan yang baik yang jenis ini itu pasti ada batasnya, akan memiliki pada puncaknya nanti akan entah marah, entah jengkel, entah berantem, entah terus perseteruan. Awalnya kelihatannya orangnya baik, tetapi waktu dipres, ya istilahnya kayak muncrat juga. Ibaratnya gini, kalau kita punya odol pasta gigi, odol itu merek ya, pasta gigi. Kalau pasta gigi, sebentar. Bentar ini ya, maaf. Oke, udah. Oke, kembali ke perumpamaan pasta gigi. Pasta gigi, kalau kita lihat wadahnya, tulisannya merek pasta gigi. Kalau dipencet isinya pasta gigi. Nah, demikian juga orang, manusia. Kalau kita
Mengetahui orang kelihatannya baik, kalau dia digencet dengan masalah, akan keluar aslinya. Kalau digencet masalah akan keluar buruknya atau keluar baiknya. Kalau orang kelihatan buruk dipencet ya tetap buruk. Kalau orang kelihatan buruk baik dipencet jadi buruk ya berarti aslinya buruk. Tapi kalau orang yang baik kelihatan baik dipencet tetap baik. Nah itulah Roh Kudus. Karena manusia itu memiliki batas. Kalau atas kekuatan diri manusia ada batasnya dan ada saatnya menjadi jahat. Tetapi orang yang dipenuhi oleh Roh Allah yang terus menjaga persekutuannya dengan Allah, dengan Roh Allah dalam doa, dalam ucapan syukur, dalam pergumulan firman, dalam kesehariannya, selalu merenungkan firman, selalu mempraktekkan firman Tuhan. Perbuatannya itu menjadi ekspresi dari Roh Allah yang ada di dalamnya. Jadi perbuatan baiknya menjadi tulus, singkatnya kayak gitu. Meskipun menghadapi masalah, dia tetap berjuang untuk berbuat baik. Tidak berjuang untuk berbuat buruk, tapi berjuang untuk berbuat baik. Perbuatan baiknya itu menjadi suatu bentuk ketaatan kepada Tuhan dan kepedulian kepada sesama. Jadi hidupnya itu penuh dengan ibadah dan pengabdian kepada sesama. Dia mengasihi Tuhan dan sesama. Nah, ini ada satu perenungan ya kepada 3 golongan lah, nggak usah banyak-banyak. Kepada golongan pengusaha, golongan buruh, dan para pelayan Tuhan. Yang pertama kepada para pengusaha, ya kita menaruh hormat, menaruh respect, karena melalui para pengusaha ini dunia Indonesia ini, dunia ini, dan bahkan gereja Tuhan diberkati secara finansial. Orang dapat memenuhi kebutuhannya. Namun sebagai pengusaha Kristen, orang beriman dalam Yesus, baiklah tidak hanya memikirkan keuntungan pribadi dan kekayaan pribadi. Saya melihat satu contoh nyata ya, Kang Deddy Mulyadi itu menegur pengusaha perkebunan di mana hasilnya dari dolar yang nilainya naik terus, berarti kan keuntungannya makin besar tuh. Namun pegawainya tetap dibayar harga yang sama 83.000 per hari sebagai buruh harian, bukan pegawai tetap. Ditegur keras sama Kang Deddy Mulyadi. Jadi kecenderungan dunia usaha itu bersifat kapitalis. Keuntungan sebesar-besarnya untuk sang pengusaha dan gaji pegawai dianggap beban atau kos produksi. Ya, tentu yang baik adalah karyawan juga memiliki hak atas keuntungan dari perusahaan. Perusahaan yang sehat akan membagikan keuntungan usahanya kepada karyawannya. Teguran kepada orang kaya supaya ini Yakobus 5 ayat 1 sampai 6 ini keras sekali saudara. Hai kamu orang kaya, menangislah, merataplah atas sengsara yang menimpa kamu. Kekayaanmu itu busuk, emas perakmu berkarat. Dan terakhir dia katakan, sesungguhnya telah terdengar teriakan besar karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai ladang. Orang kecil itu kalau ditindas itu mereka akan berteriak dan teriakannya itu sampai ke Tuhan. Jadi jangan sampai abaikan hal itu. Imamat 19 ayat 13 mengingatkan, janganlah kamu memeras sesamamu manusia, janganlah merampas. Upah seorang pekerja harian janganlah tinggal padamu semalam suntuk sampai pagi. Jadi harus segera dibayar. Tapi tak lupa kepada para buruh ya, seorang buruh jangan hanya memikirkan haknya, jangan hanya menuntut, tapi juga mengukur kontribusi terhadap pekerjaannya. Bagaimana kesepakatan kerja antara bos sama buruhnya. Nah ini baik nih, kalau 3 ayat 23 24. Apapun yang kamu perbuat, ini kepada semua orang sih, tapi dalam hal ini spesifik kepada para buruh. Perbuatlah segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah
Tuhan dan kamu adalah hambanya. Jadi kurang lebih orang-orang yang menjadi bos itu ya jadi rekannya Tuhan untuk memberkati kita secara finansial supaya kita bisa memenuhi kebutuhan hidup kita. Efesus 6 ayat 5 sampai 8. Taatilah Tuhanmu, hai hamba-hamba, dalam takut dan gentar. Sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati, tetapi sebagai hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah, layanilah dengan rela seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Dan kepada golongan yang terakhir, kepada para pelayan Tuhan ya. Kadang saya dengar sih keluhan orang itu di kalangan jemaat menghadapi orang-orang yang sudah dalam tanda kutip melayani itu kok hanya ingin dihormati, ingin tampil, tidak mau pekerjaan kotor, ingin ya kelihatan bergengsi. Tapi Rasul Paulus berkata kepada Timotius dalam 1 Timotius 6 ayat 6 sampai 10. Di sini saya katakan ya, tidak, sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia. Dan yang kedua, kita pun tidak membawa apa-apa keluar. Buat apa sih? Istilahnya penghormatan. Terus, karena semuanya itu kan nantinya kita nggak bawa apa-apa juga. Awalnya kita tidak dikenal, nanti akhirnya juga orang tidak mengenal setelah Tuhan memanggil. Biarlah hanya Tuhan yang memandang kita. Manusia mau memandang seperti apapun diterima dengan ucapan syukur. Kalau ada yang menghormati, puji Tuhan. Kalau tidak dihargai, ya puji Tuhan. Jangan jadikan kekayaan itu sebagai tujuan dalam pelayanan. Tetapi bentuk pengabdian dan juga memberitakan firman Tuhan. Dan singkatnya Petrus mengatakan supaya 1 Petrus 2 ayat 11, saudara-saudaraku, aku menasihatkan kamu supaya sebagai pendatang dan perantau. Ini surat Petrus kepada orang-orang Israel yang tersebar di seluruh kota-kota. Yang awalnya dari tanah Israel, tapi terdiaspora kepada mereka. Makanya dikatakan pendatang dan perantau. Karena mereka ada yang tinggal di Kolose, orang Yahudi yang tinggal di Kolose, ada yang di Korintus, ada yang di Roma. Supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu jangan menjauhkan diri dari keinginan daging dan berjuang melawan jiwa. Karena godaannya kan banyak. Jadi hal-hal itu tadi, kalau kita selalu bergantung kepada Allah, menaati firman Allah, itulah yang mendatangkan kebahagiaan. Nah, ini ada satu diskusi menarik tambahan ya. Saya dengan teman saya. Suatu kali saya diskusi, saya minta dia untuk mendefinisikan kebahagiaan. Dia mengatakan bahwa kebahagiaan tiap orang itu akan berbeda-beda. Lalu saya minta dia itu mendefinisikan versinya dia. Jika orang tanya, apakah beli sepatu idaman itu menyenangkan? Tentu jawabnya menyenangkan. Ya pasti. Apakah bahagia? Tentu bahagia. Berapa lama bertahan kebahagiaannya? Berapa lama bertahannya? Mungkin hanya sebentar, bisa semenit, sehari, seminggu, sebulan, relatif tiap orang. Nanti setelah lewat bahagianya, orang menjadi ya biasa lagi sih. Sudah terbiasa punya sepatu yang bagus. Orang menjadi, oh oke lah, sepatu yang bagus, oke lah, udah biasa, udah jadi milik saya. Tapi kalau banyak orang ingin bahagia terus, kita bikinlah satu eksperimen kecil supaya bahagia lagi. Beli sepatu jenis baru lagi yang lebih keren lagi. Oke lah, langsung beli
bahagia lagi kan? Bahagia. Nanti kalau sudah terbiasa dengan sepatu yang jenis baru itu, lama-lama pudar lagi. Oke, ditingkatkan lagi lebih bahagia, lebih mahal lagi, kita lebih banyak lagi, supaya lebih bahagia lagi. Seneng nggak? Seneng. Bahagia nggak? Bahagia. Tapi ya itu lama-lama hilang lagi. Seandainya ditingkatkan lagi supaya lebih bahagia lagi, dia beli berkali-kali dan tiap hari malah jadi masalah sih. Bisa jadi utang, uangnya habis, berhutang tambah banyak, barang numpuk, bukan bahagia malah boncos, malah rugi atau malah stres karena harus bayar utang karena kebutuhannya malah buat beli sepatu kan. Jadi kebahagiaan beli sepatu itu enggak ada, biasa aja, cuma senang sesaat. Nah, makanya di eksperimen lain, seandainya pun orang masih punya pilihan lain, bukan hanya sepatu, ingin hidupnya lancar begini, tanpa hambatan berarti. Ini menyenangkan sih, dan membawa kebahagiaan pula, lancar gitu, tanpa hambatan. Namun jika lancar terus-terusan, setiap harinya seperti itu malah jadi nggak menyenangkan lagi. Ya, biasa aja sih. Menjadi bukan kebahagiaannya, tapi kemanjaan. Kemanjaan itu membuat orang tidak siap membawa perubahan. Ada satu kisah di Alkitab ya, namanya Moab. Moab itu diibaratkan seperti anggur yang dibiarkan tetap jadi anggur. Jadi tidak diinjak-injak, terus tidak difermentasi, tidak disimpan dalam botol, dan akhirnya menjadi anggur, minuman anggur, hanya buah anggur biasa aja, nggak nikmat, ya rusak gitu aja. Itu mau dikatakan seperti itu. Kalau tidak ada proses hidup, mana bisa dikatakan matang dan memperoleh kemanjaan. Jika orang menginginkan kebahagiaan, maka orang itu harus mengejar kebahagiaan sejati, bukan yang semu atau sekedar kemanjaan. Karena kebahagiaan itu menjadi kebutuhan setiap orang, sangat mendasar, sehingga wajarnya dimiliki terus, dapat diakses setiap saat, bisa terjadi pengulangan kapanpun, setiap saat membutuhkan. Dan kebahagiaan itu harus kekal, tidak lekang oleh waktu, tidak bergantung faktor eksternal, berarti di dalam diri yang memancar terus, yaitu ada Roh Kudus yang tinggal dalam diri kita. Itu mengenai kebahagiaan. Dan kita bisa telusuri ke sejarah Alkitab untuk mencari tahu apa yang terjadi, kenapa kebahagiaan itu bisa terenggut dari dalam diri manusia. Pada mulanya manusia selalu berada di hadirat Tuhan di Taman Eden, maka manusia selalu memiliki kebahagiaan karena aksesnya terus-menerus, yaitu berada di dalam hadirat Tuhan. Senantiasa selalu dekat dengan sumber kebahagiaan, sehingga kapanpun dibutuhkan bisa mendapatkannya, yaitu berada di Taman Eden. Ada Tuhan, ada hadirat Tuhan, ada perlindungan Tuhan. Namun bagaimana ceritanya bisa keadaan seperti ini, manusia jauh dari Tuhan, penuh dengan dosa dan tidak berbahagia? Jawabnya seperti yang kita tahu, semua karena dosa. Lalu selanjutnya manusia hidup menuruti hawa nafsu. Hawa nafsu ini sekali sumber masalah. Kapan dan bagaimana hawa nafsu, kita akan pelajari di Kejadian 1. Dan mungkin ini akan kita masuk kepada seri ketiga. Cuma yang saya mau katakan adalah 2 seri ini saya fokus kepada kebahagiaan, dan kadang mungkin ada pengulangan, penegasan, dan pengayaan lebih lagi. Karena memang yang saya mau katakan adalah mendasarkan kebahagiaan atas materi itu kesalahan fatal. Kebahagiaan itu abstrak. Kebahagiaan itu tidak terukur oleh materi. Jadi hanya di dalam Yesuslah ada sumber kebahagiaan. Berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan, yang segala halnya adalah Tuhan, pengandalannya adalah Tuhan. Dia akan beroleh jalan keluar. Saya pribadi
hidup ini penuh dengan masalah, tetapi penuh dengan solusi. Jadi kadang maunya ya, saya kemarin mikir-mikir ya, mikir-mikir gini, kenapa orang kedukun ya? Orang kedukun itu dikatakan sebagai orang pinter. Berarti yang datang ke dukun orang bodoh gitu ya. Saya bisa katakan begitu karena ya logika aja sih. Terus saya mikir-mikir, hidup saya ini bukannya tidak ada masalah, banyak masalah. Kalau orang maunya saya samakan dengan kondisi perdukunan ya. Orang datang ke dukun biasanya karena sakit lah ya, jangan uang terus. Karena sakit, orang sakit apa gitu datang ke dukun. Setelah datang ke dukun, oh sembuh, mamanya sakitnya tadinya di tangan. Setelah di tangan sembuh, tapi ternyata pindah di kaki. Karena kemarin ditolong oleh dukun itu sembuh, dia datang lagi ke dukun, Pak Dukun ini gimana Pak Dukun? Dia kasih mantra-mantra, dikasih ramuan, disebul atau gimana, entah gimana wis. Kaki sembuh. Oh, oke, seneng. Tapi hanya muter aja dari tangan, kaki, dada, terus ujung telapak kaki, kepala. Akhirnya ujung-ujungnya mati. Peristiwa ini memang ada dalam kehidupan nyata saya, cuma saya nggak tega menceritakannya. Ya, ada orang yang dia itu kedukun dalam pergumulannya sakit dan di akhir cerita meninggal. Jadi kan dia bilang dukun itu orang pintar, tapi ternyata dia orang bodoh yang mau mempercayai orang pintar itu. Nah, dari pemikiran itu saya berpikir tentang diri saya. Apakah dalam kehidupan saya itu terbebas dari penyakit? Loh, enggak juga ya, kalau direview ya ada juga sakit penyakit. Suatu kali saya menjumpai ada satu kendala sakit penyakit yang mungkin mulai dialami oleh istri saya. Dan awalnya saya melihat oke lah, masih bisa ditangani lah, masih oke lah, masih bisa lah, nggak terlalu berbahaya. Tapi suatu kali saya menjumpai fakta bahwa sakitnya itu cukup mencemaskan. Dan saya khawatir, sebagai seorang suami saya khawatir. Lalu saya berdoa kepada Tuhan. Doanya tidak hanya sekedar doa ya Tuhan tolong saya, enggak seperti itu kalau saya doa. Saya doa dengan menangis kepada Tuhan, berseru kepada Dia, memohon pertolongannya, memohon hikmatnya, mencari solusi. Nah, kata akhirnya itu solusi, saudara-saudara. Jadi dalam doa dan pergumulan hari ini tuh tiba-tiba ada hikmat dari Tuhan di dalam pikiran saya, itu muncul kayak diajari gitu loh. Oh, istrimu itu sakitnya ini, solusinya ini gitu kan. Hari saya belajar dan cari info, dapatlah solusi obatnya. Obatnya nggak jauh. Obatnya dari herbal sih. Herbal dan cari ramuan yang terbaik, dan puji Tuhan kondisinya menjadi sangat baik. Dan ternyata saya menjumpai saudara saya juga mengalami keluhan yang penyebabnya kurang lebih sama. Loh, gitu ya? Oh, kasih ini aja. Herbal yang sudah diminum istri saya disuruh kasihkan saudara saya. Memang kalau saudara saya ini setelah diketahui penyakitnya, minum herbal ini menjadi sakitnya itu nggak parah, tadinya kan kesakitan tuh. Akhirnya kesakitannya itu bisa hilang dan mulai tidak menyebar, dan akhirnya terakhir bisa dibersihkan tuntas oleh dokter. Dan puji Tuhan sekarang sehat. Loh, saya mikir, loh berarti saya orang pintar lah. Saya tidak ada tujuan narsis. Saya cuma mau mengatakan, kita tidak membutuhkan orang pintar. Karena kita di dalam Yesus itu orang pintar itu sendiri. Karena kenapa? Karena Roh Kudus yang mengajarkan kepada kita. Hanya kita perlu berseru kepada Tuhan, memohon petunjuknya, mencari tahu di dalam hadirannya apa yang Dia kehendaki atas apa yang terjadi ini. Maka Dia akan menyatakannya. Karena Allah itu hidup, saudara-saudara. Dia itu tidak mati, Dia itu hidup. Dia bisa ngomong, bisa mendengar, bisa berkomunikasi, bisa menyatakan kehendaknya, bisa ngasih tahu. Ya pokoknya hidup seperti maunya ada orang di depan kita, dia hidup,
Allah itu hidup juga ada di dalam diri kita. Dia bisa diajak omong, diajak komunikasi, dia bisa memberitahu hal yang sesederhana itu yang kadang orang tidak menyadarinya. Berhentilah cari-cari hamba Tuhan. Pak, saya sakit, sembuhin, doain Pak. Manja. Berdoalah sendiri dengan iman, nanti Roh Kudus yang akan menuntun. Entah itu Tuhan mau menyembuhkan dengan tiba-tiba mujizat sembuh, atau entah dengan herbal atau dengan medis, itu kita tidak mengatur Tuhan. Bagaimanapun Tuhan menolong, terjadilah Tuhan menolong seperti itu. Kita tidak mengatur-ngatur Tuhan. Kenapa herbal itu penting? Ya karena itu kita ini makhluk ciptaan Tuhan sih sebenarnya. Itu aja sederhana. Karena kita makhluk ciptaan Tuhan diobati oleh barang yang ciptaannya Tuhan. Farmasi itu ciptaan manusia. Kalau farmasi itu kimia, kalau kita bersihin mesin itu pun pakai kimia. Mesin itu buatan manusia dibersihkan dengan bahan kimia, itu wajar. Tetapi kita ini manusia ciptaan Allah dibersihkan dengan ciptaan Allah. Di surga itu nanti, di kehidupan langit baru dunia baru, pohon kehidupan itu daunnya itu menjadi obat. Waktu kita berdoa, daun alias herbal itu menjadi obat. Bukan karena hebatnya herbal, tetapi karena ada penyertaan Tuhan, ada jamahan Tuhan di dalamnya. Jadi singkat cerita, jadi karena Tuhan menjadi sumber segala sesuatu bagi kita. Seperti keadaan Adam waktu di Taman Eden, yang hidupnya penuh dengan kelimpahan kasih karunia Allah. Jangan berpikir kalau kata kelimpahan itu dengan materi ya. Kelimpahan itu kelimpahan surga. Kalau kita mengatakan hidup berkelimpahan itu artinya adalah hidup yang kekal, hidup yang dipenuhi oleh hadirat Tuhan. Mari kita hidup seperti Adam waktu di Taman Eden, di mana hanya Tuhan segalanya bagi hidup kita. Di saat kita sedih, Tuhan. Di saat kita bahagia, ya karena Tuhan. Di saat kita sakit, cari solusinya Tuhan. Di saat kita sehat, bekerja untuk Tuhan. Apapun dari Tuhan, kita kembalikan untuk Tuhan dan kita kerjakannya bersama-sama Tuhan. Karena semuanya oleh Tuhan juga. Jadi kita ini adalah wadahnya Allah. Kita itu adalah di mana Roh Kudus mengekspresikan karyanya melalui hidup kita. Maka berbahagialah hidup kita. Amin, saudara-saudara. Mari kita tutup sesi kedua ini dengan doa. Ya Bapak, kami mengucap syukur bahwa kami memperoleh kebahagiaan di dalam Engkau, bahwa hanya Yesuslah sumber kebahagiaan kami. Kami tidak mencari sumber kebahagiaan lain selain daripadamu ya Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, kami sungguh mengucap syukur karena kami memiliki Allah yang besar, Allah yang mulia, Allah yang kekal, yang ada sebelum segala sesuatunya ada, yang ada sejak Adam ada, yang ada sejak Abraham, Musa, dan hingga kami sekarang ini ada, dan yang akan seterusnya Engkau tetap ada Tuhan. Setelah kami tidak ada, Engkau tetap ada. Dan hingga pada akhirnya hari Tuhan dinyatakan, Engkau tetap ada dan Engkau akan membangkitkan kami bersama-sama dengan Engkau hidup di dalam kemuliaan-Mu, di dalam langit bumi baru, dan memperoleh kebahagiaan yang abadi di dalam hadirat-Mu. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus berkati.